Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Marisa Herwin dengan nomor NIM akhir 157. Di sini saya akan membuktikan dua teorema dari setengah putaran. Yang pertama ada teorema 4.2, yaitu setengah putaran merupakan involusi. Yang artinya jika suatu transformasi HP adalah setengah putaran, maka menerapkannya dua kali akan mengembalikan titik ke posisi semula. Nah, untuk buktinya yaitu yang pertama berdasarkan definisi HP adalah transformasi setengah putaran dengan pusat P. Nah, jadi yang pertama pernyataannya itu HP adalah transformasi setengah putaran dengan pusat P. Ini merupakan alasannya definisi HP. Terus yang kedua, berdasarkan definisi HP juga kita dapatkan PA sama dengan A aksen. Jadi transformasi setengah putaran dari A itu merupakan A aksen. Definisi P. Untuk yang ketiga, kita dapatkan HP A aksen sama dengan A. Ini juga berdasarkan definisi dari HP dan langkah 2. Kemudian kita dapatkan juga karena A aksen ini adalah bayangan dari A setengah putaran. Karena A aksen ini adalah bayangan dari A setelah setengah putaran. Adalah bayangan A setelah dirotasi setengah putaran. Ini merupakan akibat dari langkah yang kedua ini. Terus yang kelima yaitu adalah ini A double aksen. Tadi kan berdasarkan langkah yang kedua, sekarang langkah yang ketiga. Dikarenakan A diperoleh A double aksen itu adalah bayangan A aksen setelah setengah putaran. Ini akibat dari langkah 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu setengah putaran itu kan sebesar 180 derajat. Itu membawa titik ke sisi yang berlawanan.
terhadap pusat. Ini merupakan definisi dari rotasi. Selanjutnya untuk langkah yang ketujuh, karena A aksen ini sudah berlawanan terhadap P, maka karena A aksen sudah berlawanan terhadap P, di mana P ini merupakan titik pusatnya, maka P A aksen akan kembali lagi ke A. Ini merupakan langkah akibat dari langkah 6 ini. Kemudian yang ke-8, sehingga kita dapatkan A double aksen itu sama dengan A akibat dari langkah ke-7. Nah, dengan demikian HP dalam kurung A itu sama dengan A sendiri. Maka transformasi setengah putaran dari transformasi setengah putaran A itu merupakan A atau virus F. Kemudian kita simpulkan bahwa jadi setengah putaran Nah, jadi kesimpulan dari teorema 4.2 ini, dari pembuktian ini yaitu jadi setengah putaran ini merupakan involusi karena menerapkannya 2 kali itu dapat mengembalikan titik ke posisi yang awal. Nah, untuk gambarnya sendiri kita akan menggambar garis dimana di sini P itu merupakan pusatnya. Kemudian kita ambil sebarang titik A di ini garisnya garis L, di garis L di sini saya ambil di sini. Kemudian karena di sini merupakan transformasi setengah putaran dengan pusat P, sehingga A ditransformasi setengah putaran terhadap
sumbu P kita dapatkan A aksennya di sini. A aksen. Ini adalah HP. HP ini A aksen. Kemudian A aksen ini kita transformasi setengah putaran lagi terhadap sumbu P. Kita transformasikan lagi. Sehingga kita dapatkan di sini A double aksen. Nah, dari gambar ini apabila A ditransformasi setengah putaran dengan pusat P 2 kali, maka hasilnya merupakan A itu sendiri. Sehingga berdasarkan teorema 4.2 ini, setengah putaran merupakan involusi, yang artinya jika suatu transformasi HP adalah setengah putaran, maka menerapkannya 2 kali itu akan mengembalikan ke titik yang semula. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan teorema 4.5, yaitu transformasi setengah putaran sama dengan refleksi sumbu G dikali dengan refleksi sumbu K jika G tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan K di titik A. Untuk buktinya, yang pertama tadi diketahui bahwa garis G dan K itu tegak lurus yang berpotongan di A. Untuk kasus yang pertama, P itu bukan sama dengan A. Di sini saya menggambar untuk memudahkan. Ini garis G tegak lurus dengan garis K yang berpotongan di titik A. Untuk kasus yang pertama tadi kan P bukan sama dengan A, sehingga saya ambil P-nya di sini. Kemudian untuk setiap P itu berlaku transformasi setengah putarannya itu sama dengan refleksi dari sumbu K dikalikan dengan refleksi dari sumbu G. Nah, di sini andaikan P X, Y bukan sama dengan A. Di sini andai P X, Y bukan sama dengan A, maka HAP sama dengan P double aksen X1, Y1. Sini seperti yang saya sebutkan tadi, transformasi setengah putaran dari P itu merupakan refleksi dari sumbu K di sini mendapatkan P aksen dikali dengan refleksi dari sumbu G di sini, sehingga transformasi setengah putarannya kita dapatkan P double aksen, yaitu min X1, min X2 min Y. Nah, karena transformasi setengah putaran dari P tadi sama dengan P double aksen, maka titik A ini P double aksen kan cuma dari P aksen ya, maka titik A ini merupakan titik tengah dari P dan P aksen, titik tengah dari titik A merupakan titik tengah dari P dan P double aksen, sehingga tadi A-nya kan berpusat di 0,0 itu sama dengan X1 plus X1 plus X per 2, di sini X1 Y1 X2 Y2 yang seperti ini.
koma Y1 plus Y per 2. Karena tadi kan titik tengahnya ya, jadi X tambah X1 dibagi 2 karena titik tengah gitu. Sehingga diperoleh X1 plus X itu sama dengan X1 sama dengan X, dan Y1 plus Y sama dengan 0, sehingga Y1 sama dengan min Y. Nah, artinya transformasi setengah putaran dari P itu sama dengan min X, min Y. Ini untuk yang pertama di sini. Kemudian kita berdasarkan komposisi dari pencerminan, komposisi pencerminan tadi kan disebutkan bahwa refleksi sumbu G dikali refleksi sumbu K lalu dp itu sama dengan mg mkp, sehingga kita dapatkan mg ini mkp ini min X, min Y, sehingga kita dapatkan min X, min Y, sehingga artinya refleksi sumbu G dan dikali refleksi sumbu K titik P itu sama dengan min X, min Y. Ini persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan persamaan 2 itu diperoleh bahwa didapat transformasi setengah putaran dari P itu sama dengan refleksi dari sumbu G dikali dengan refleksi dari sumbu K. Oke, jadi ini terbukti. Untuk kasus yang kedua yaitu P sama dengan A. Nah, karena P ini sama dengan A, berdasarkan definisi dari transformasi setengah putaran P itu sama dengan A. Misalnya pertama, dan pembuktian yang tadi itu refleksi sumbu G kali refleksi sumbu K dari titik A itu sama dengan refleksi sumbu G dari A itu sama dengan A. Itu yang kedua. Kemudian berdasarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, ini diperoleh bahwa ini kan HP diperoleh bahwa transformasi setengah putaran titik A itu sama dengan
refleksi terhadap sumbu G dikali refleksi sumbu K dari titik A. Jadi terbukti bahwa transformasi setengah putaran itu merupakan refleksi sumbu G dikali dengan refleksi dari sumbu K. Nah, berdasarkan pembuktian poin atau kasus yang pertama dan kedua tadi, berdasarkan pembuktian kasus 1 dan kasus 2 terbukti bahwa transformasi setengah putaran itu merupakan refleksi sumbu G kali dengan refleksi sumbu K jika G itu tegak lurus dengan K dan titik garis G itu berpotongan dengan garis K di titik A, seperti itu. Baik, mungkin itu saja pembuktian dari teorema setengah putaran, teorema 4.2 dan juga teorema 4.5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.